Sejarah itu ilmu atau kisah saja? Yuk, kita bahas tuntas di sini. Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Apakah sejarah itu cuma tentang menghafal tahun dan nama raja? Tunggu dulu. Sejarah itu jauh lebih dari itu. Klik like dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan konten pembelajaran bermanfaat lainnya. Halo Sobat Sejarah. Selamat datang di video pembelajaran dengan topik, konsep dasar sejarah. Dalam video ini, kita akan membahas sejarah bukan hanya sebagai cerita masa lalu, tapi juga sebagai ilmu yang membentuk masa depan kita. Kita akan menyelami sejarah sebagai ilmu, peristiwa, mengenali sumber-sumbernya, hingga membuat periodisasi sejarah. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Tujuan pembelajaran. Apa yang akan kamu pelajari? Pertama, kamu akan memahami bahwa sejarah itu bukan sekadar hafalan, tapi ilmu yang terstruktur. Kedua, kamu akan mengenal unsur-unsur penting sejarah, seperti manusia, ruang, dan waktu. Lalu, kamu juga akan bisa mengelompokkan jenis-jenis sumber sejarah, membuat timeline digital, dan bahkan mengaitkan pelajaran sejarah dengan peluang karir seperti pemandu wisata atau arsiparis digital. Menarik, bukan? Mengapa kita belajar sejarah? Pernah kamu bertanya, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Lewat sejarah, kita bisa mengenal jati diri, belajar dari masa lalu, dan membentuk identitas bangsa. Sejarah bukan hanya tentang siapa, kapan, dan di mana, tapi juga mengapa dan bagaimana. Kalau kamu penasaran, yuk lihat video pendek sejarah di sekitar kita lewat QR Code yang ada di slide ini. Sejarah, ilmu versus peristiwa. Sejarah bisa dilihat dari dua sisi. Sebagai ilmu, sejarah menggunakan metode, riset, verifikasi, dan analisis bukti. Sebagai peristiwa, sejarah menceritakan apa yang terjadi, di mana, dan dampaknya. Contohnya, teori sejarah menyusun pola, sedangkan fakta sejarah menyajikan data konkret. Dua-duanya saling melengkapi. Unsur sejarah, manusia, ruang, waktu. Sejarah selalu melibatkan manusia sebagai pelaku utama, ruang sebagai tempat kejadian, dan waktu sebagai urutan peristiwa. Bayangkan sebuah timeline, dari masa prasejarah hingga kemerdekaan. Semua peristiwa itu punya aktor, lokasi, dan rentang waktu yang bisa kamu pelajari lebih dalam. Studi kasus, Prasasti Upa. Mari kita lihat Prasasti Upa. Kenapa prasasti ini disebut sebagai sumber primer? Karena ia adalah bukti otentik dari masa lalu. Coba bayangkan, jika prasasti ini hilang, apakah kita masih bisa tahu sejarah Kutai? Diskusikan bersama kelompokmu, ya. Simulasi wawancara tokoh. Siap bermain peran? Kamu akan jadi wartawan sejarah dan mewawancarai tokoh masa lalu. Buatlah daftar pertanyaan 5W1H. What, who, when, where, why, dan how. Contoh, wawancara Pangeran Diponegoro soal Perang Jawa. Tulis pertanyaannya, lalu susun jadi dialog. Refleksi pertemuan 1. Sekarang, yuk refleksikan. Apa yang terjadi jika bukti sejarah tidak pernah ditemukan? Mengapa penting memahami hubungan manusia, ruang, dan waktu? Tulis kata kunci yang kamu pelajari: ilmu, peristiwa, manusia, ruang, waktu. Materi pertemuan 2. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis sumber sejarah. Bagaimana cara membagi periode sejarah Indonesia? Dan bagaimana sejarah bisa membuka peluang di dunia kerja? Tugas ulangan materi rumah. Tugasmu minggu ini adalah membuat video pendek tentang cara membaca prasasti. Lalu, kita akan diskusi cepat. Menurut kamu, termasuk sumber sejarah apa video dan prasasti itu? Sumber sejarah. Kita punya 4 jenis sumber sejarah. 1. Primer seperti prasasti, objektif tapi sering sulit dibaca. 2. Sekunder seperti buku sejarah, lebih mudah tapi bisa bias. 3. Tertulis seperti naskah kuno. 4. Benda seperti artefak yang otentik tapi perlu konteks. Kita akan isi tabel ini bersama. Directory Hots. Ayo latihan berpikir tingkat tinggi. Diskusikan pertanyaan ini. Kenapa prasasti lebih dipercaya daripada cerita rakyat? Catat poin penting hasil diskusimu di kolom catatan HOTS. Proyek, timeline digital.
Sekarang, waktunya proyek. Buat timeline digital tentang sejarah Indonesia. Gunakan Canva atau PowerPoint. Masukkan periode penting seperti masa praaksara, Hindu-Buddha, Islam, kolonialisme, dan seterusnya. Untuk referensi visual, cek kunjungan virtual ke museum lewat QR Code ini. Sejarah dan dunia kerja. Tahukah kamu, belajar sejarah bisa membuka banyak peluang kerja? Kamu bisa jadi pemandu wisata sejarah, arsiparis digital, atau bekerja di museum dan perpustakaan. Sejarah mengasah keterampilan penting seperti riset, berpikir kritis, dan kemampuan presentasi. Diskusikan dengan temanmu. Apa manfaat mempelajari sejarah dalam karir masa depanmu? Yuk bantu channel ini berkembang, klik tombol subscribe dan bagikan ke temanmu. Tulis di komentar, menurut kamu, peristiwa sejarah Indonesia yang paling menarik itu apa?